Di tengah perjuangan dan tantangan dunia pertanian, Arman berusaha membawa kebun kecil miliknya ke puncak kesuksesan. Dengan semangat dan inovasi, ia berhasil mengubah usahanya dari kebun yang sederhana menjadi bisnis pertanian yang berkembang pesat. Ikuti kisah inspiratif ini yang penuh harapan dan perubahan. Di sebuah desa yang terletak di kaki bukit, terdapat seorang pengusaha muda bernama Arman. Arman bukanlah seorang pengusaha kaya dengan gedung megah atau perusahaan besar. Ia adalah seorang petani yang mencoba untuk merintis usaha bertani dan berkebun di lahan warisan keluarganya. Namun, meskipun ia bukanlah seorang pemilik bisnis yang biasa, Arman memiliki impian besar untuk mengubah kehidupan desa dan membuat usaha pertanian dan perkebunannya lebih modern. Ladang dan kebun yang dimiliki Arman terletak di area yang subur, dikelilingi oleh perbukitan hijau dan udara yang sejuk. Sebagai anak petani, ia sudah terbiasa dengan kehidupan pedesaan, bekerja dari pagi hingga sore di ladang, menanam berbagai macam tanaman seperti padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan. Namun, meskipun tanah yang ia kelola subur dan kaya akan sumber daya alam, kehidupan bertani tidak selalu semudah yang dibayangkan. Pekerjaan bertani di desa bukanlah pekerjaan yang dapat diandalkan dengan hasil yang pasti. Musim yang tidak menentu, cuaca yang sering berubah-ubah, dan harga hasil pertanian yang sering tidak stabil membuat Arman dan banyak petani lainnya bergumul dengan kesulitan. Ia seringkali terjaga larut malam, memikirkan bagaimana cara meningkatkan hasil taninya agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Suatu hari, saat Arman sedang duduk di bangku depan rumahnya, memandangi ladang yang luas di depannya, ia merasa kebingungan. Hasil pertanian tahun lalu tidak mencukupi untuk memenuhi biaya operasional dan kebutuhan keluarganya. Ia telah mencoba berbagai cara untuk meningkatkan hasil panen, mulai dari menggunakan pupuk organik hingga menambah jumlah irigasi, tetapi tetap saja hasilnya tidak sesuai harapan. Harga jual produk pertanian yang rendah juga semakin memperburuk keadaan. Kenapa hasilnya tidak pernah sebanding dengan usaha yang sudah kutanamkan? Pikir Arman sambil menatap ladang yang tampak menghijau. Apakah ada yang salah dengan caraku bertani? Atau, apakah aku hanya beruntung dalam hal ini? Sejak memutuskan untuk menjalani usaha bertani dan berkebun sebagai jalur hidup, Arman mengharapkan banyak hal. Ia bermimpi bisa menyediakan produk pertanian yang berkualitas tinggi, yang bisa dipasarkan ke kota besar. Ia ingin menghasilkan hasil bumi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Namun, semakin ia berusaha, semakin ia merasa kesulitan untuk keluar dari lingkaran kekurangan yang mengekang. Pada suatu pagi yang cerah, Arman pergi ke pasar untuk menjual hasil kebunnya. Hati kecilnya berharap agar hari itu membawa berkah. Di pasar, ia bergabung dengan beberapa petani lainnya yang juga membawa hasil bumi untuk dijual. Mereka saling berbincang, mengeluhkan hasil panen yang menurun dan harga jual yang semakin merosot. Banyak petani yang memilih untuk tidak menjual hasil kebun mereka karena harga yang tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan. Pak Arman, hasil pertanian tahun ini sepertinya juga tidak akan cukup untuk menutup utang saya, ujar salah satu tetangga petani dengan nada cemas. Sudah beberapa bulan ini saya tidak bisa bayar cicilan, dan saya hampir putus asa. Arman mendengarkan keluh kesah temannya. Ia tahu betul perasaan itu. Kadang, bekerja di ladang dan kebun bukan hanya soal mengolah tanah dan menunggu hasil, tetapi juga soal bertahan hidup dan berjuang dengan segala ketidakpastian yang datang. Meski sudah bekerja keras, hasil yang diinginkan seringkali tidak sesuai harapan. Memang, bertani itu berat. Tidak ada yang menjanjikan. Tapi, kita harus tetap bertahan. Tidak ada jalan lain selain terus berusaha, kata Arman mencoba memberi semangat. Namun, dalam hatinya, ia merasa lelah. Keberhasilan yang seringkali tampak jauh di depan mata, begitu sulit diraih. Selain itu,
ada banyak masalah lain yang harus dihadapi, seperti biaya operasional yang semakin mahal. Pupuk, benih, dan perlengkapan pertanian lainnya harganya semakin tinggi, sementara hasil yang didapatkan jauh lebih rendah daripada yang diharapkan. Sampai suatu hari, Arman memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia berpikir untuk memperkenalkan teknik-teknik pertanian modern, seperti hidroponik dan penggunaan teknologi canggih untuk memantau pertumbuhan tanaman. Namun, ia tahu bahwa untuk itu, ia membutuhkan modal yang tidak sedikit. Biaya untuk membeli alat pertanian modern dan menyewa tenaga ahli menjadi penghalang terbesar. Suatu sore, saat ia sedang berbicara dengan istrinya, Siti, tentang masalah yang dihadapi, Siti berkata dengan penuh perhatian, "Kita sudah berusaha, Arman. Mungkin saatnya mencari bantuan dari luar, seperti meminjam modal dari bank atau mencari investor. Jangan hanya mengandalkan usaha sendiri." Arman terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa untuk membawa kebunnya ke tingkat yang lebih tinggi, ia harus berpikir lebih jauh dan lebih cerdas. Selama ini, ia hanya mengandalkan cara-cara tradisional yang diwariskan turun-temurun, tanpa mencoba sesuatu yang lebih inovatif. Meskipun ragu, ia mulai mempertimbangkan untuk mencari solusi dengan bantuan orang lain. Namun, jalan untuk mencari modal dan mengubah sistem bertani yang sudah mapan itu tidaklah mudah. Arman harus berhadapan dengan banyak birokrasi dan persyaratan yang kadang tidak masuk akal. Meskipun demikian, ia tetap optimis. Hatinya tidak pernah berhenti berjuang, karena ia tahu bahwa hanya dengan keberanian untuk berubah dan inovasi, ia bisa membawa kebunnya menuju kesuksesan. Dengan tekad untuk membuat perubahan, Arman mulai mencari cara untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Ia mencari informasi tentang pertanian modern dan bertemu dengan beberapa petani lain yang telah sukses menggunakan teknologi baru dalam bertani. Salah satunya adalah Andi, seorang petani muda yang berhasil meningkatkan hasil taninya dengan menggunakan sistem hidroponik dan teknologi pengairan yang lebih efisien. Andi memberitahunya tentang bagaimana teknologi baru dapat membantu mengatasi banyak masalah yang dihadapi oleh petani tradisional. "Kami dulu juga mengalami kesulitan, Pak Arman," kata Andi saat mereka berbincang di kebun. "Namun, setelah kami mulai menggunakan hidroponik dan sistem irigasi tetes otomatis, hasilnya luar biasa. Tanaman tumbuh lebih cepat, lebih sehat, dan yang paling penting, kami bisa menghemat banyak air." Arman merasa tertarik dan mulai melihat sebuah peluang. Hidroponik, meskipun terdengar rumit dan membutuhkan investasi yang tidak sedikit, tampaknya bisa menjadi solusi bagi masalah lahan terbatas dan penggunaan air yang efisien. Arman menyadari bahwa jika ia bisa mengembangkan teknik ini di kebunnya, ia bisa memperluas jenis tanaman yang ia tanam dan meningkatkan hasil tanpa harus bergantung pada lahan yang luas. Namun, untuk memulai semuanya, Arman membutuhkan modal yang cukup besar. Ia tidak memiliki cukup uang untuk membeli sistem hidroponik dan perlengkapan lainnya. Untuk itu, ia mulai berpikir untuk meminjam uang dari bank atau mencari investor yang bersedia mendukung usahanya. Arman mengajukan proposal kepada beberapa lembaga keuangan, tetapi banyak dari mereka menolaknya, dengan alasan bahwa usaha pertanian masih dianggap berisiko tinggi dan kurang menguntungkan. Patah semangat, namun tidak putus asa, Arman akhirnya memutuskan untuk mencari solusi lain. Suatu hari, saat sedang berbincang dengan seorang sahabat lama, Budi, yang kini bekerja di sektor pertanian, Budi memberikan saran yang sangat berharga. "Arman, mungkin kau bisa coba mendekati para pemodal sosial atau lembaga yang mendukung usaha pertanian berbasis komunitas. Mereka lebih memahami tantangan yang kita hadapi dan mungkin bisa membantu." Budi memberi kontak beberapa lembaga yang fokus pada pengembangan usaha pertanian. Arman mulai mengirimkan proposal dan menjelaskan visi serta misi usahanya. Ia menjelaskan bagaimana teknologi dapat membantu meningkatkan hasil pertanian dan mengatasi banyak masalah yang selama ini dihadapi petani,
seperti kekurangan air dan rendahnya kualitas tanah. Namun, sekali lagi, ia merasa frustasi karena proses seleksi yang sangat ketat dan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Namun, sebuah harapan muncul ketika beberapa minggu kemudian, Arman mendapat kabar baik. Salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat yang fokus pada pengembangan pertanian mengundangnya untuk melakukan presentasi mengenai rencana bisnisnya. Arman merasa sangat bersemangat dan mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Ia mengumpulkan data tentang teknik pertanian yang ingin ia terapkan dan menunjukkan bagaimana hal tersebut bisa meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Hari presentasi tiba, dan Arman berjalan dengan penuh percaya diri. Ia berbicara dengan penuh semangat tentang visi dan misinya untuk mengubah kebun kecilnya menjadi contoh pertanian modern yang efisien dan berkelanjutan. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan usaha ini tidak hanya akan menguntungkan dirinya, tetapi juga akan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar, dengan menyediakan produk yang lebih berkualitas dan mengurangi ketergantungan pada pertanian konvensional. Para pengusaha dan petinggi lembaga pemberdayaan masyarakat itu mendengarkan dengan seksama. Beberapa di antara mereka terlihat tertarik dengan ide yang dibawakan Arman. Setelah beberapa diskusi dan tanya jawab, Arman akhirnya diberi kesempatan untuk memulai proyek percontohan dengan dana yang cukup besar untuk mengembangkan kebunnya menggunakan sistem hidroponik dan teknologi irigasi yang efisien. Ini adalah kesempatan emas yang tidak bisa Arman sia-siakan. Dengan bantuan dana tersebut, Arman mulai mengubah kebunnya menjadi model pertanian modern. Ia membeli perlengkapan hidroponik dan mulai menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan yang sebelumnya sulit tumbuh di lahan biasa. Ia juga memasang sistem irigasi tetes otomatis yang menghemat penggunaan air. Dalam beberapa bulan, kebun Arman mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Tanaman tumbuh lebih cepat, lebih sehat, dan kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional. Namun, meskipun perubahan ini membawa hasil yang menggembirakan, Arman tidak dapat menghindari kenyataan bahwa ada banyak tantangan yang masih harus ia hadapi. Meskipun produk yang ia hasilkan berkualitas tinggi, menjualnya di pasar yang sudah penuh dengan produk sejenis bukanlah hal yang mudah. Selain itu, Arman harus bersaing dengan harga yang semakin sulit untuk dikendalikan. Toko-toko besar dan supermarket mulai masuk ke pasar pertanian dengan menawarkan harga yang lebih murah. Di sisi lain, Arman juga merasa semakin tertekan dengan persaingan yang semakin ketat. Walaupun ia sudah memanfaatkan teknologi, Arman tahu bahwa ia harus berinovasi lebih jauh lagi untuk dapat bertahan. Tidak hanya dengan memperkenalkan metode pertanian modern, tetapi juga dengan mencari cara agar produknya bisa lebih dikenal luas, serta menjaga harga tetap bersaing. Ia mulai membangun jaringan distribusi dan mencari cara untuk menjual langsung ke konsumen melalui pasar online. Dengan semangat yang tak pernah padam, Arman terus berusaha memperkenalkan produk-produk kebunnya. Dia mengikuti berbagai pameran dan bazar pertanian untuk mempromosikan hasil pertanian modernnya. Tak jarang, Arman berhadapan dengan berbagai tantangan yang sulit diprediksi, tetapi ia percaya bahwa setiap langkah yang ia ambil membawa hasil, meski membutuhkan waktu. Di malam hari, ketika kembali ke rumah setelah seharian bekerja di kebun dan memikirkan langkah-langkah berikutnya, Arman merenung. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Ia masih harus menghadapi banyak rintangan, baik dari dalam dirinya maupun dari luar, tetapi ia tidak pernah merasa lebih hidup daripada sekarang. Ia merasa lebih yakin dari sebelumnya bahwa usahanya akan sukses, asalkan ia tetap bersemangat dan tidak mudah menyerah. Meskipun Arman merasa lebih optimis dengan perubahan yang telah ia buat di kebunnya, kenyataan tetap saja menghantamnya dengan keras. Usaha yang ia jalani tidak pernah lepas dari tantangan, dan kini, dengan teknologi pertanian yang lebih modern, ia harus menghadapi masalah baru yang sebelumnya tidak ia prediksi. Sistem hidroponik yang ia bangun memang memberi hasil yang baik, tetapi ternyata biaya operasionalnya juga cukup tinggi.
pemeliharaan sistem irigasi otomatis, pembelian bibit unggul, serta pupuk yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara maksimal menguras sebagian besar dari modal yang telah ia terima. Bahkan, beberapa bulan setelah proyek percontohan dimulai, Arman mendapati bahwa meskipun hasilnya lebih berkualitas, pemasaran yang efektif untuk produk-produknya menjadi masalah besar. Tidak mudah untuk memperkenalkan produk baru ke pasar yang sudah jenuh dengan barang-barang konvensional. Berkali-kali Arman mencoba memasarkan hasil kebunnya melalui berbagai saluran, termasuk online. Namun, ia harus berhadapan dengan pesaing besar yang sudah lebih dulu menguasai pasar. Ia tahu bahwa produk pertanian lokal seperti miliknya memiliki keunggulan dalam kualitas, namun harga tetap menjadi kendala utama. Persaingan dengan harga murah yang ditawarkan oleh supermarket atau pengecer besar sangat sulit dihadapi. Bagaimana caranya agar hasil kebunku bisa bersaing dengan mereka, pikir Arman saat duduk di meja kerjanya yang dipenuhi catatan dan laporan. Aku sudah coba banyak cara, tapi kenapa rasanya semuanya tidak cukup? Ia mulai berpikir untuk membuka pintu kepada pasar yang lebih luas, seperti menjual hasil pertanian secara langsung ke konsumen melalui sistem pre-order atau kemitraan dengan restoran dan kafe yang membutuhkan bahan makanan segar dan berkualitas. Arman juga berpikir untuk menawarkan layanan pengantaran langsung ke rumah, agar produknya bisa lebih mudah dijangkau oleh konsumen yang sibuk. Namun, ide-ide ini pun menemui kesulitan. Tidak semua konsumen siap untuk membayar harga lebih tinggi untuk produk organik atau hasil pertanian yang menggunakan sistem baru. Banyak orang yang masih memilih produk dengan harga lebih murah, meskipun kualitasnya tidak setinggi yang Arman tawarkan. Ia tahu bahwa kualitas memang penting, tetapi di pasar yang sangat kompetitif ini, harga tetap menjadi faktor penentu. Bukan hanya masalah harga dan persaingan yang membuat Arman merasa semakin tertekan. Ia juga mulai merasakan dampak stres dari bekerja terlalu keras. Waktu untuk keluarga semakin terbatas, dan hubungan dengan istrinya, Siti, mulai terasa tegang. Siti, yang sejak awal mendukung keputusan Arman untuk bertani dan berkebun, kini merasa cemas melihat suaminya semakin sibuk dan tertekan. Ia khawatir bahwa Arman akan kehabisan energi dan semangatnya. Saya tahu kamu ingin bertahan, tapi tolong jangan lupa untuk istirahat, Siti sering mengingatkan Arman. Anak-anak butuh perhatianmu, kita juga butuh waktu bersama. Namun, Arman merasa terjebak dalam rutinitasnya. Ia tidak bisa begitu saja berhenti atau mengurangi waktu kerjanya. Kebunnya membutuhkan perhatian setiap hari, dan ia tahu bahwa jika ia mengabaikan hal-hal kecil, semuanya bisa berantakan. Semakin lama, beban yang ia pikul semakin terasa berat. Pada suatu malam, setelah hari yang panjang, Arman duduk di teras rumah, menatap kebun yang tampak jauh di bawah bukit. Ia merasa sangat lelah, baik fisik maupun mental. Ia berpikir tentang keputusan-keputusan yang telah ia ambil, tentang usaha yang ia jalani, dan tentang impian besarnya untuk membuat kehidupan lebih baik untuk keluarganya. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan. Pertanian adalah bidang yang penuh dengan ketidakpastian. Saat itu, seorang tetangga tua yang dikenal bijaksana, Pak Budi, datang mengunjungi rumah Arman. Pak Budi adalah seorang petani yang lebih tua dan telah lama mengelola lahan pertanian di desa. Meskipun sudah pensiun dari bertani, Pak Budi selalu memberi nasihat kepada generasi muda yang ingin mengikuti jejaknya. Ia tahu betul bagaimana kerasnya kehidupan seorang petani. Pak Budi duduk bersama Arman dan memulai percakapan. Arman, aku tahu kamu sedang berjuang keras untuk memperbaiki keadaan, kata Pak Budi sambil menatap kebun Arman yang subur. Tapi ingatlah, dalam bertani dan berkebun, kesabaran adalah kunci. Tak ada yang instan. Semua butuh waktu, dan ada banyak jalan untuk sampai ke tujuanmu. Arman mendengarkan dengan seksama. Tapi Pak Budi, saya merasa usaha ini mulai tidak memberikan hasil yang cukup.
Saya sudah mencoba semua yang saya bisa, tapi masih ada banyak hal yang belum berjalan sesuai rencana. Pak Budi tersenyum bijak. Kamu memang sudah melakukan banyak hal dengan cara yang benar, tetapi kamu perlu mengingat sesuatu. Bertani itu bukan hanya soal tanaman. Itu juga soal hubungan. Hubungan dengan alam, dengan masyarakat, dan dengan diri sendiri. Kadang, hasil terbaik datang setelah kita melepaskan sedikit kontrol dan membiarkan alam berjalan pada ritmenya. Pak Budi melanjutkan, kamu mungkin belum mendapatkan hasil yang besar sekarang, tapi percayalah, yang penting adalah terus berusaha dan menjaga keseimbangan. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Keluarga adalah bagian yang tak kalah penting, dan dengan menjaga mereka, kamu akan menemukan kekuatan untuk bertahan. Arman terdiam. Kata-kata Pak Budi menyentuh hatinya. Ia menyadari bahwa meskipun banyak yang harus diperbaiki dan diubah, ia tidak bisa melupakan alasan awal mengapa ia memilih bertani, untuk menyediakan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Ia harus menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Malam itu, Arman memutuskan untuk merencanakan langkah-langkah baru. Ia ingin menggabungkan kecintaannya pada pertanian dengan cara yang lebih harmonis. Ia memutuskan untuk lebih terbuka dengan istrinya, untuk bekerja lebih bijaksana dan tidak terlalu terburu-buru. Arman tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir, namun ia harus menemukan cara untuk menikmati perjalanan itu dengan lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih memperhatikan hal-hal kecil yang sebenarnya lebih berharga. Setelah percakapan dengan Pak Budi, Arman merasa terinspirasi dan lebih tenang. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada hasil dan kesulitan yang dihadapi, hingga lupa menikmati proses dan memperhatikan aspek-aspek penting dalam hidupnya. Dengan perasaan yang lebih ringan, ia memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih seimbang dalam mengelola kebunnya. Pagi-pagi sekali, setelah sarapan bersama keluarganya, Arman pergi ke kebun dengan semangat baru. Ia mulai merencanakan kegiatan di kebunnya dengan lebih terstruktur, memberikan waktu yang cukup untuk istirahat dan berbincang dengan keluarganya setelah bekerja. Ia juga mulai mengurangi beberapa rutinitas yang dirasa terlalu membebani, seperti bekerja hingga larut malam tanpa memberi perhatian pada dirinya sendiri atau keluarganya. Salah satu langkah pertama yang ia ambil adalah mengubah cara pemasarannya. Setelah berbicara dengan beberapa pelanggan dan rekan petani, Arman menyadari bahwa ia bisa menjual produknya dengan cara yang lebih personal dan lebih mengutamakan hubungan langsung dengan konsumen. Ia mulai menghubungi restoran-restoran lokal dan pasar petani di kota terdekat, menawarkan produk-produknya yang segar dan berkualitas. Ia juga mulai melakukan sistem pre-order, di mana konsumen bisa memesan produk pertanian lebih awal, sehingga Arman bisa memastikan jumlah yang tepat untuk diproduksi dan menghindari kerugian akibat barang yang tidak terjual. Langkah-langkah ini mulai membuahkan hasil. Beberapa restoran mulai membeli sayur dan buah hasil kebunnya untuk digunakan dalam menu mereka. Pelanggan yang sebelumnya ragu mulai melihat kualitas produk yang ditawarkan Arman, dan mereka kembali membeli secara rutin. Arman mulai merasakan dampak positif dari perubahan yang dilakukannya. Ia merasa lebih tenang karena kebunnya bisa menguntungkan tanpa harus memaksakan diri mengikuti harga pasar yang seringkali tak menentu. Namun, tidak hanya di bidang bisnis yang ia rasakan perubahan. Arman mulai merasakan kedamaian dalam dirinya. Ia mulai lebih banyak menghabiskan waktu bersama istrinya, Siti, dan anak-anak mereka. Keluarga mereka kini semakin dekat, dan Arman merasa bahwa meskipun hidup sebagai petani penuh dengan tantangan, keberhasilan sejati datang ketika ia bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Di tengah perjalanan ini, Arman bertemu dengan lebih banyak petani lain yang juga mulai terbuka terhadap perubahan dan inovasi dalam pertanian. Mereka saling berbagi pengetahuan, mengembangkan teknik pertanian yang lebih ramah lingkungan, serta membangun jaringan distribusi yang lebih kuat.
Arman merasa bahwa ia tidak lagi bertani sendirian. Ia menjadi bagian dari sebuah komunitas yang saling mendukung dan berjuang bersama untuk membuat pertanian lebih menguntungkan dan berkelanjutan. Suatu hari, ketika sedang berdiskusi dengan beberapa petani lainnya, salah satu dari mereka bertanya, "Pak Arman, bagaimana cara Anda menjaga semangat untuk terus maju? Apa yang membuat Anda tetap bertahan?" Arman tersenyum dan menjawab, "Saya belajar bahwa bertani itu bukan hanya soal menghasilkan uang. Itu soal merawat tanah, merawat diri kita sendiri, dan merawat hubungan kita dengan orang lain. Jika kita bisa menjaga keseimbangan itu, maka hasilnya akan mengikuti. Yang penting adalah terus berusaha, tapi juga menikmati setiap prosesnya." Kata-kata Arman bukan hanya mencerminkan perasaan dalam hatinya, tetapi juga menunjukkan perubahan besar dalam cara pandangnya tentang kehidupan dan usaha yang ia jalani. Ia tidak lagi melihat pertanian hanya sebagai sebuah pekerjaan yang harus dilakukan demi uang, tetapi sebagai cara hidup yang penuh makna, yang menghubungkannya dengan alam, keluarga, dan masyarakat. Dengan semangat baru, Arman mulai lebih serius lagi dalam mengembangkan kebunnya. Ia mulai mencari peluang baru untuk memperkenalkan hasil pertaniannya kepada pasar yang lebih luas. Melalui media sosial dan platform digital, ia mulai membangun branding untuk produk-produk kebunnya, yang menonjolkan kelebihan dari sistem pertanian organik dan ramah lingkungan. Tak lama kemudian, banyak pelanggan baru yang mulai berdatangan. Permintaan akan produk organik semakin meningkat, dan Arman merasa bahwa kebunnya mulai mendapatkan tempat di hati konsumen yang peduli dengan kualitas dan keberlanjutan. Namun, meskipun kebunnya mulai berkembang, Arman tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia tetap bekerja keras untuk mengelola kebunnya dengan lebih baik dan efisien. Ia juga terus berinovasi, mencari cara-cara baru untuk meningkatkan hasil pertanian dan menjaga kualitas produk. Ia tahu bahwa meskipun sukses kecil mulai terlihat, tantangan baru akan selalu datang. Hadirnya teknologi dan cara-cara baru dalam bertani memberi Arman harapan baru. Ia melihat bahwa dunia pertanian tidak harus ketinggalan zaman dan penuh dengan kesulitan. Dengan tekad dan keberanian untuk beradaptasi, Arman yakin bahwa masa depan pertanian di desa mereka akan lebih cerah. Dan yang lebih penting, Arman merasa bangga karena usahanya tidak hanya memberi manfaat bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarga dan komunitas sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, Arman semakin yakin bahwa ia telah menemukan jalan yang benar. Ia memupuk harapan baru dan menghadapi setiap tantangan dengan senyuman, menyadari bahwa setiap langkahnya adalah bagian dari perjalanan panjang yang penuh dengan pelajaran berharga. Sebuah perjalanan yang dimulai dari ladang dan kebun, namun kini berkembang menjadi usaha yang lebih besar, usaha yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga bermakna bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Perjalanan Arman mengajarkan kita bahwa keberhasilan bukan hanya soal hasil, tetapi juga tentang proses, ketekunan, dan keberanian untuk berinovasi. Dari kebun sederhana menuju sukses, Arman membuktikan bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil yang setimpal. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya.